Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maldi Aprianto dengan NIM 119207141422. Kelas IHF jurusan Ilmu Hukum. Saya menempuh pendidikan di UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hak-hak perempuan dalam bidang politik. Hak konstitusi perempuan untuk berpolitik. Kita mengenal terminologi hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara. Hak asasi manusia, the human right, adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan setiap manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya. Sementara itu, hak konstitusional warga negara adalah semua hak warga negara yang telah dijamin undang-undang. Hak asasi manusia disingkat HAM berlaku universal kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. HAM pada dasarnya tidak bisa dicabut, saling berhubungan dan saling bergantung. Dalam dialamatkan HAM dialamatkan pada negara, artinya negara harus hadir untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak tersebut, sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran atau pengabaiannya. Di Indonesia, HAM dijamin dan tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 sehingga sudah menjadi hak konstitusional warga negara. Dengan demikian, semua HAM menjadi hak konstitusional warga negara, namun tidak semua hak konstitusional itu ialah HAM. Sebagai ilustrasi, hak setiap warga negara untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan ialah hak konstitusi, tetapi tidak berlaku bagi setiap orang yang bukan warga negara. Hak konstitusional perempuan. Hukum berlaku umum dan tidak mengenal diskriminasi gender. Apa yang menjadi hak konstitusi warga negara? Ia menjadi hak laki-laki dan perempuan. Setidaknya terdapat 27 hak konstitusional yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 meliputi 3 kategori, yaitu hak sipil, hak sosial, dan hak berpolitik. Hak sipil meliputi hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hak kebebasan beragama, hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, serta hak bebas dari penyiksaan dan perbudakan. Hak-hak sosial antara lain hak pendidikan, hak untuk berpartisipasi dan dalam kehidupan budaya, hak memilih, hak dan hak menentukan. Hak-hak politik antara lain hak memilih dan dipilih, hak ikut serta dalam pemerintahan, hak mendirikan partai politik, hak mendapatkan jabatan dalam pemerintahan, dan hak ikut mengawasi jalannya pemerintahan. Hak politik perempuan secara khusus terkait dengan keterwakilan perempuan di parlemen dan di pemerintahan sebagai implementasi hak politik perempuan juga memiliki landasan kebijakan berupa Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN yang merupakan pengembangan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005 sampai 2025. Dalam proses ini disebutkan meningkatnya keterwakilan perempuan dalam politik, termasuk proses pengambilan keputusan di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Atas dasar arahan RPJMN dari 2015-2019 tersebut, Kementerian PPA telah menetapkan Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2015 tentang Grandisek meningkatkan keterwakilan perempuan di DPRD, DPD, dan DPRD. Landasan kebijakan terkait keterwakilan perempuan dalam politik lainnya ialah Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengaruh utama gender dalam pembangunan nasional, Undang-Undang Pemilu Nomor 8 Tahun 2012 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam regulasi tersebut telah diatur upaya meningkatkan kursi perempuan di parlemen.
dengan menyebutkan penempatan suatu perempuan caleg di antara 3 daftar caleg yang diajukan partai politik. Salah satu indikator Sustainable Development Goal ialah untuk mewujudkan 50-50 gender equality pada 2030. Hal ini dimaksud agar perempuan dapat sejalan dan setara dengan laki-laki di bidang politik. Keterwakilan perempuan di parlemen, partisipasi dalam pembangunan nasional dan pengambilan keputusan penting negara diharapkan memunculkan optimisme lahirnya kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender, serta untuk mendukung pemerintahan dalam pelaksanaan SDG. Hal ini merupakan upaya pemerintahan dalam memberikan dan menjamin terpenuhnya hak-hak politik perempuan agar terlibat dalam pembangunan bangsa secara berkeadilan. Namun, sayangnya pada hari ini peran dan partisipasi perempuan di berbagai bidang termasuk politik dan pembangunan masih rendah. Hak politik dan reserved seat. Untuk meningkatkan jumlah kursi perempuan di parlemen, tentu tak terlepas dari kebijakan partai politik. Saya menilai hingga hari ini parpol cenderung belum memiliki keberpihakan yang jelas untuk kursi perempuan di parlemen. Itulah sebabnya angka 30% keterwakilan perempuan masih belum terrealisasi. Beberapa negara ada yang telah berhasil menerapkan kebijakan reserved seat, yakni partai politik memiliki kebijakan kuota perempuan secara informal, misalnya ANC di Afrika Selatan 30%, Partai Buruh di Australia, serta PJ dan UCR di Argentina. Di Inggris, daftar untuk Partai Buruh pada 1997 berganda dari 60 menjadi 119, dan perempuan memiliki kesempatan bersanding dengan para kandidat laki-laki dalam hal kesempatan menjadi anggota parlemen. Indonesia seharusnya dapat menerapkan mekanisme affirmative action dengan mengikuti negara lain yang telah memberi ruang lebih luas pada perempuan. Baik, mungkin itulah penjelasan dari saya. Salah dan janggal saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.